Pernah nggak sih lo ngerasa mager banget padahal deadline sudah menunggu di depan mata? Semua sudah siap, laptop udah kebuka, tapi badan malah pengen rebahan aja. Sepertinya semangat kita perlu di-reset lagi. Coba deh bayangin, orang Jepang dikenal disiplin parah tepat waktu itu mutlak. Datang terlambat sedikit saja dianggap nggak sopan. Mereka bahkan terlatih datang on time sebagai bentuk penghormatan. Kereta di Jepang terkenal pula selalu tepat waktu, sangat jarang sekali telat. Nah, di era media sosial dan Netflix ini, tantangan melawan malas memang makin berat. Namun menariknya, banyak anak muda Jepang tetap mencoba menerapkan prinsip-prinsip produktivitas tradisional tanpa harus ke sekolah khusus. Bahkan tanpa ke Jepang pun, kita bisa pakai rahasia-rahasia ini di rumah atau kampus. Semua metode ini sebenarnya sederhana, tapi ampuh, dan lo nggak perlu terbang ke Jepang untuk mencobanya. Yuk, kita lihat rahasia satu persatu. Konsep pertama yang bakal kita bahas adalah Kaizen. Ini filosofi Jepang yang artinya continuous improvement, alias perbaikan berkelanjutan. Intinya, bukan soal berubah drastis dalam sekali waktu, tapi melakukan perubahan-perubahan kecil setiap hari secara konsisten. Misalnya nih, daripada lo paksain belajar 2 jam sekaligus seminggu sekali, coba ubah kebiasaan itu. Mulailah belajar 5 menit setiap hari. Awalnya kedengarannya simpel banget, tapi lama-lama materi yang lo pelajari jadi numpuk totalnya. Dengan target sekecil itu, rasa malas mulai langsung tereliminasi. Otak kita mikir, cuma 5 menit, santai aja. Filosofinya memang, no change is too small. Tidak ada perubahan yang terlalu kecil. Sekecil apapun langkah yang lo ambil, kalau dilakukan konsisten suatu saat pasti berdampak besar. Ada kisah di sebuah perusahaan retail Jepang, mereka cuma ngadain rapat pendek 10 menit setiap pagi untuk mengumpulkan ide perbaikan sederhana. Dan hasilnya, penjualan mereka naik 15% dalam beberapa bulan. Cuman ngobrol sebentar tiap hari, manfaatnya ternyata signifikan. Bahkan, perusahaan raksasa Toyota, pelopor filosofi Kaizen, mengajarkan setiap pekerja untuk rutin mencari cara-cara kecil meningkatkan kualitas pekerjaan. Di Toyota, Kaizen diartikan sebagai perubahan untuk kebaikan. Semua karyawan didorong memberi ide perbaikan kecil di tempat kerja masing-masing. Setiap masalah kecil diidentifikasi lalu dicari solusinya tanpa takut gagal. Dengan begitu, proses produksi mereka makin efisien dan kualitas produk terjaga maksimal. Intinya, Kaizen mengalahkan malas dengan target super kecil. Kita bisa terapkan juga di hobi atau kebiasaan lain. Misal, lo mau jadi lebih sehat daripada nyetop diet ketat sekaligus, mulai aja jalan kaki 5 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tambah 1 menit, lalu 5 menit lagi. Dengan sedikit-sedikit, perubahan besar tadi jadi lebih mudah. Atau pengen kuasai bahasa baru. Cukup tulis 1 kata baru per hari, lama-lama lo kenal ratusan kata baru. Ini sesuai yang disarankan The Economic Times. Setting small, achievable goals sangat kunci dalam Kaizen. Dengan memecah tugas besar jadi langkah-langkah kecil, beban mental berkurang dan kita bisa progres secara bertahap. Tips praktis. Kalau masih kesulitan mulai, coba trik 1 menit komitmen untuk mengerjakan tugas itu selama 1 menit saja. Setelah 1 menit berlalu, seringnya kita malah lanjut terus sampai selesai karena sudah mulai terpantik ritmenya. Jadi, yang penting mulai dulu, sekecil apapun. Perlahan-lahan kebiasaan baik itu akan terbentuk dan rasa malas pun tersingkir pelan-pelan. Metode kedua adalah Pomodoro. Teknik Pomodoro ini sebenarnya teknik manajemen waktu kerja fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah itu, ulangi kembali, kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Siklus ini membantu menjaga fokus karena otak tahu bakal ada jeda. Untuk bikin makin Jepang banget, kita kombinasikan dengan konsep Ichigo Ichi, menghargai setiap momen saat itu. Artinya, saat lo kerja di satu sesi 25 menit, anggap momen itu spesial fokus sepenuhnya.
dan nikmati prosesnya. Karena sesi itu unik dan takkan terulang. Dengan Pomodoro Plus Ichigo Ichie, kerja jadi lebih mindful. Psikolog menyebut durasi 25 menit itu kayak komitmen kecil yang ringan, sehingga kita lebih mudah memulainya, tanpa khawatir bingung harus ngapain terlalu lama. Selama satu sesi, tahan godaan buka-buka HP atau media sosial, fokus aja kerja. Setelah timer habis, baru ambil waktu istirahat singkat stretching, ambil minum, atau sekadar tengok notifikasi. Lalu lanjut lagi ke sesi berikutnya dengan segar kembali. Teknik ini efektif menjaga otak tetap segar. Kita juga bisa selipkan berbagai variasi blok waktu. Misalnya, 45 menit kerja, 15 menit istirahat, atau 15 menit kerja, 3 menit istirahat. Semua tergantung kebutuhan kamu. Intinya, tetap ada pola kerja berhenti secara teratur agar fokus terjaga. Bahkan beberapa sumber menyebut Pomodoro sebagai cara manajemen waktu yang ampuh. Membagi tugas jadi interval 25 menit membantu kita menjaga fokus optimal. Dengan cara ini, pekerjaan seringnya selesai lebih cepat karena kita terhindar dari bosan dan kecapekan. Prinsipnya mirip olahraga kerja singkat tapi intens. Lalu istirahat mengembalikan tenaga. Hasilnya, produktivitas meningkat. Inti dari teknik ini selama sesi fokus, manfaatkan 100% waktu kamu untuk tugas itu. Setelah sesi berakhir, baru sisakan waktu bebas. Dengan menghargai momen pekerjaan, Ichigo Ichie, gangguan terasa lebih mudah dikendalikan, dan kamu dilatih menikmati proses kerja. Berikutnya, konsep osoji, tradisi bersih-bersih besar ala Jepang. Sebelum tahun baru tiba, orang Jepang punya ritual membersihkan rumah sampai pojok terkecil. Semua anggota keluarga gotong royong menyapu, mengepel, merapikan barang-barang. Tujuannya supaya suasana baru tahun depan dimulai dengan kondisi bersih dan segar. Kebiasaan ini juga merambah sekolah-sekolah murid-murid di Jepang rutin ikut membersihkan kelas dan koridor mereka sendiri. Setelah istirahat makan siang, semua siswa harus memastikan kelas kembali bersih. Mereka belajar peduli sama lingkungan dan sesama. Apa yang mereka berantakin, mereka sendiri yang bertanggung jawab bersihinnya. Kenapa penting? Karena lingkungan yang rapi ternyata mempengaruhi pikiran kita juga. Meja belajar yang bersih membuat kita lebih fokus dan tenang. Sebaliknya, meja berantakan kerap bikin kita stres tak sadar. Harvard Business Review pun mencatat, "When our space is a mess, so are we." Jadi, konsep osoji mengajarkan kita mulailah dengan membereskan ruang di sekitar. Luangkan 5 menit sebelum belajar untuk buang sampah kertas, tata buku dan alat tulis, atau lap meja. Proses kecil ini bikin otak kita ikut plong. Siapa sangka, cuma dengan merapikan ruang, semangat kerja jadi lebih siap. Selain meningkatkan fokus, rutinitas bersih-bersih juga menumbuhkan kedisiplinan dan kerjasama, sama seperti di Jepang, di mana disiplin dan gotong royong dipelajari sejak dini melalui kegiatan ini. Konsep terakhir adalah Ikigai. Sering dengar kan? Kata Ikigai berasal dari iki hidup dan gai berharga. Jadi, Ikigai itu berarti alasan untuk hidup kita. Bisa berupa apa saja yang membuat hidup kita merasa bermakna, kadang besar, kadang cuma hal kecil sehari-hari. Banyak yang percaya, punya Ikigai membuat kita bangun pagi dengan semangat. Orang-orang di Okinawa, prefektur Jepang dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia, bahkan bisa menyebutkan alasan mereka hidup dengan jelas setiap pagi. Ikigai memberi mereka peran dan tujuan sehari-hari. Penelitian menunjukkan orang yang punya Ikigai cenderung lebih bahagia dan sehat. Dengan tahu why kita jadi lebih termotivasi dan gak gampang patah semangat. Times of India bahkan menulis mereka yang punya tujuan jelas, Ikigai, biasanya lebih beraksi dan enggak suka nganggur. Contohnya, kalau lo suka banget memasak, jadikan itu Ikigai kecilmu. Misalnya, masak 1 resep baru setiap minggu. Atau kalau lo suka desain, sedikit demi sedikit kembangkan skill lo. Intinya adalah
melakukan hal yang bikin lo merasa berguna dan berkontribusi. Tanya diri lo, kenapa gue bangun pagi selain bunyi alarm? Mungkin itu jawabannya. Setelah kita menemukan ikigai, hidup sehari-hari jadi terasa lebih penuh warna dan niat. Pikiran kita otomatis fokus sama hal-hal yang bermakna, dan malas jadi sulit menang. Oke teman-teman, itu dia 4 rahasia orang Jepang melawan rasa malas Kaizen, Pomodoro, plus Ichigo-ichi, Osoji, dan Ikigai. Keempat metode ini sama-sama ngajarin kita bergerak pelan tapi pasti. Pilih salah satu dulu yang menurut lo cocok dan coba terapkan mulai hari ini. Misal mulai dari rapikan meja dulu, Osoji, atau coba belajar 5 menit tiap hari, Kaizen. Semakin lo konsisten, lama-lama rasa malas otomatis berkurang. Coba deh dan rasakan bedanya. Jangan lupa share juga pengalaman lo di kolom komentar. Metode mana yang pengen lo coba dulu. Kalau bermanfaat, tekan like, ketik komen, dan subscribe channel ini ya. Dan klik ikon lonceng supaya lo nggak ketinggalan update video-video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa lagi, semoga hari-hari kalian makin produktif